tambahin lagi. Masya Allah, alhamdulillah, syukurillah nih habis tawasul, manakiban, tahlilan, ya des. Apa Om? Quran. Oke, ya kita ini kan sambil Enggak. dibawa ke mereka membuat konsinak biasa di Enggak Om, di diparingi. sambil menikmati hidangan yang sudah disuguhkan sama beliaunya. Iya. Mungkin saya akan sedikit berbagi Ngapunten pengalaman. niki lare. Rata-rata ini usia paling tua berapa ini? Ya, kepala Bener lima. Om. Kepala 5. Oh paling kamu udah nggak sebut itu ketua tua tuh. Pengalaman sudah banyak. Lare-lare di kulon. Di antara kalian ini yang paling tua siapa? Paling tua. Boten nih lo, anak-anak. Niki. Kalau jiran kan pengalaman banyak, nggak bisa dibagi pengalaman. Udah kutu. Eh? Boten, yang ini di antara ini siapa ya? Perempuannya Ya semua. Semua yang paling tua. Pinten jenengan? Kayaknya saya deh yang belum tua, 50. Oh, saya udah 50 ya? Iya. Salah nulis kali dulu ibunya, bapaknya. Lahir tahun berapa? Apa? Ada 78. 78. Iya. 78. 50 kurang saya. Iya. Nah, mungkin kalau saya tanya di antara kalian semua ini yang punya mimpi siapa? Semuanya. Punya mimpi ya. Nah, itu bagus. Jadi manusia itu harus punya mimpi. Karena mimpi itu kan nggak modal ya. Iya, mimpi aja. Alhamdulillah, saya tanya sampai semua bisa jawab punya mimpi. Tentunya satu dengan yang lain pasti mimpinya berbeda. Ya, ingin yang sukses, ingin membagikan orang tua dan lain-lain. Itu bagus. Ini jodoh. Ya, dari mimpi kalau udah punya, untuk menggapai gayuh kamokten itu ada 6. Pertama betul tadi mimpi. Keren, jelasnya mimpi. Kadang-kadang ada orang yang saya tanya nggak punya mimpi Pak, bingung jawabnya. Nggak beli, nggak modal, nggak perlu ngutang, tapi nggak bisa jawab. Yang kedua adalah relasi. Ini sampai udah punya relasi nih. Dibimbing sama beliaunya, datang tamu, urut, refleksi, bekam, itu relasi namanya. Kalau ada tamu, pasien, sampai dilayani dengan tulus hati. Jangan selalu ngeliat jam. Karena itu salah satu ladangnya kalian ya itu. Ada orang datang, punya keluhan, kemudian milih si A si B-nya, sampai melayaninya dengan senang hati. Itu relasi. Kemudian komunikasi. Setelah punya mimpi, kemudian relasi, komunikasi. Karena jangan kerja itu diem cebetut aja. Ya kan? Pak sudah sedang kekerasan atau kurang kenceng, ya. Karena refleksi itu pengalaman saya, prosesnya pasti pijat dulu, baru diurut. Karena kalau diurut langsung pasti sakit, karena saluran darah itu masih keras. Setelah itu baru inovasi. Kalian juga datang belum punya ilmu, belum punya pengalaman, begitu di training nggak mau mengembangkan diri, harus banyak belajar sama yang senior. Yang tadinya refleksi mungkin meningkat lagi apa, dan seterusnya. Jangan sampai nanti Anda kerja 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, pengalamannya cuma itu saja. Itu. Katakan basicnya dari sini cuma ini, tapi dengan berjalannya waktu, tangan ini ada menjadi mata, ada matanya. Tahu, oh ini kalau dipencet begini pasti ada penyakitnya. Supaya tidak sakit, jangan titik yang sakit, mungkin yang titik yang mana dulu yang dilenturi. Baru nanti yang titik sakit terakhir. Kalau langsung diajar di situ pasti sakit. Walaupun saya tidak pernah kerja di terapi, tapi saya sering ngurut, punya banyak pengalaman tanya, inovasi.
setelah mimpi, relasi, komunikasi, inovasi, kemudian nyali itu keberanian. Jadi banyak orang sukses itu saya pelajari, salah satu dia harus punya keberanian. Jangan takut tanya, jangan takut mengembangkan diri, jangan takut salah. Karena salah itu yang membuat kita menjadi maju, berkembang. Jadi berani melakukan sesuatu walaupun itu salah, dibanding Anda tidak melakukan apa-apa. Ya kan? Kan lebih baik melakukan sesuatu walaupun salah, tapi akhirnya tahu kesalahan kita, dibanding kita takut nggak melakukan apa-apa, akhirnya duduk bengong nggak berkembang. Salah nggak apa-apa. Jadi mimpi, relasi, komunikasi, kemudian inovasi, nyali atau keberanian. Yang terakhir berbagi. Jadi manusia hidup itu bisnis oke. 1000 tambah 1000, 2000. Jualan peyek, bikin modalnya sekian, jual sekian. Itu harus berhitung. Tapi ditarget, saya untung sekian per peyek. Tapi kalau saya jual 5.000, kalau saya untung 300 rupiah, kali 5, 1,5 juta. Kalau kali 30 hari, 45 juta. Jangan lihat satu peyeknya. Jangan Anda menerima pasien satu dapat komisi dan mau makan sekian, jangan. Kalau diniatkan ibadah tulus, ya kan, nanti frekuensinya akan ketemu. Dia datang, saya mau yang A, datang lagi saya mau yang A, karena Anda melayaninya dengan tulus, dengan keterampilan yang menambah, sampai santun, mendoakan. Nah, setelah bicara nyali, berbagi. Kalau Anda sudah bisnis, sudah untung, itu ada hak orang lain yang harus Anda keluarkan. Jangan bicara nilai banyaknya. Oh, saya cuma mampu ngasih orang yang pernah bimbing saya jadi pinter ngurut, beli bawang 1 atau nasi goreng 1 yang ada telurnya, karena itu dianggap guru. Atau kreng, assalamualaikum, ada uang 500 diniatkan untuk bapak ibunya yang sudah sedo. 1.000 saya memberikan sedekah kepada si fulan, balanya sedekahkan untuk almarhumah ibu saya, untuk almarhum bapak saya, untuk almarhumah nenek saya, dan seterusnya. Jadi mimpi, relasi, komunikasi, inovasi, nyali, berbagi. Kenapa I? Karena I itu kan huruf hidup. Kamu sambung depan N juga jadi ini. Kalau huruf-huruf yang lain kan mati, tapi I itu hidup. Jadi kiat menuju sukses ada 6. Itu pengalaman ya. Bukan karena dari baca, bukan dari siapa, itu pengalaman hidup saya. Nanti juga Anda kalau sudah jadi orang yang tanda kutip sukses, amin, Anda juga punya kriteria. Wah, kayaknya Pak Bono salah deh, bukan 6, cuma 3 kok umpama. Atau ada tambahan lagi jadi 7 atau 8 gitu. Karena pengalaman itu yang memunculkan bahasa atau kiat-kiat yang saya sampaikan tadi. Itu terkait yang berhubungan dengan ikhtiar fisik ya. Ikhtiar fisik. Tapi lebih penting hidup itu jangan lupa ikhtiar spiritual. Fatihah itu kan nggak beli. Ya, Fatihah itu nggak beli. Suatu Fatihah mungkin itu udah pernah dijelaskan ke guru kita bahwa suatu Fatihah itu induknya Al-Quran, ibunya Al-Quran. Jadi luar biasa Fatihah itu. Nggak beli kok, tinggal nyomot kok. Berapa sih usaha Fatihah? Ya, untuk ibu kita tadi, kalau ibunya orang tua masyarakat ila ruhi wajah jati Fatihah. Kalau sudah tiada ya khususan arwahi, bla bla dan seterusnya. Dari ibu, kalau orang Jawa kan ibu kita, nenek kita, buyut kita, canggah kita, wareng kita, nyambung sampai leluhur kita.
Nabi Adam, Kanjeng Ibu Siti Hawa. Nggak apa-apa itu, habis sholat isya berapa sih? Nggak lama. Nanti akan ketemu tuh. Secara ikhtiar dapat, spiritual dapat, ya kan? Karena beliau-beliau di sana tidak meninggal, jasadnya mati, tapi jiwanya kan bisa mendatangkan kita lewat mimpi, bisa mendoakan anak cucu. Begitu kita sentuh lewat Fatihah. Saya tanya, kenapa ban mobil itu, tronton itu bisa dibebani muatan yang sampai ratusan ton? Kenapa ya? Karena angin kan, karena udara kan. Iya. Dia akan bisa terbebani ratusan ton. Kalau angin itu cukup, baru dia bisa nahan beban yang ratusan ton. Tapi kalau, iya Pak, saya udah ngisi angin ya Pak. Tapi kalau anginnya itu belum cukup memenuhi isi ruangan ban, ya pasti nggak muat. Kalau dipaksakan peleknya rusak, banyak rusak. Sama energi juga begitu. Kekuatan energi itu harus butuh Fatihah 1 juta supaya kekuatan khodam Suratul Fatihah Kanjeng Syekh Rafratul Haidir itu berdaya guna. Butuh 1 juta Fatihah. Paham ini ya? Kalau kamu cuma Fatihah setahun, terus jarang-jarang jumlahnya berapa? Sama ngisi angin juga gitu. Kalau setinggal rokok, tinggal tidur, tinggal main game. Terus ban itu ngisinya kapan itu penuhnya? Ilustrasinya kurang lebih begitu. Jadi kekuatan yang berdaya guna itu kalau sudah terpenuhi, ban tronton kekuatan sekian ton harus didiskon sekian apa kalau tekanan angin itu? SPI atau apa itu? Satuan apa udara itu. Kalau itu belum terpenuhi ya nggak ada manfaat. Sama, ya Fatihah tetap ada manfaat sebagai pahala. Tapi untuk kekuatan, powernya itu belum bisa. Karena untuk mencapai kekuatan amalan Suratul Fatihah itu harus sekian juta, sekian puluh ribu, belum terpenuhi. Itu nanti bisa dideteksi. Oh Pak, saya udah baca, oh belum. Kita minta petunjuk sama Allah. Butuh berapa ini lagi? Harus istiqomah. Rutin. Sopo sing nandur bakal nunduk. Jadi siapapun yang menanam dia akan memetik. Walaupun memetik itu kadang-kadang tidak sesuai apa yang kita harapkan. Jadi kalian-kalian ini nggak usah berkecil hati, minder. Wah, saya kan cuma tukang urut, refleksi, gak usah mimpi setinggi-tingginya. Saya bisa seperti dia bisa, masa saya nggak bisa? Caranya tekunin, kerja istiqomah, saya digaji sekian. Ya alhamdulillah bisa buat makan, buat transfer ibu, adik-adik saya. Ya malamnya dipakai ibadah, nambah ilmu yang senior. Tapi senior mau membagi ilmunya kan diurut juga kan? Kita ngurut beliaunya, nanti kasih tahu seperti itu. Jadi kalian nggak usah berkecil hati. Saya orang dari kampung, yang kecil saya itu apa? Golek manuk, golek susok, cari ikan di sungai. Tapi saya punya mimpi besar. Saya punya usaha itu pertama pagar beton, panel beton. Saya sempat punya 6 cabang, 6 PT. Cabang itu bukan cabang satu PT, tapi setiap cabang itu punya PT sendiri. Kemudian saya bikin air minum Oksindo, mungkin pernah dengar, itu saya punya. Terus saya investasi lahan tadi yang disebutkan beliau, saya bikin kapling. Sekarang lagi ngembangin bikin wisata. Nanti suatu saat kita ke sana, dari sana. Jadi nggak usah berpikir saya pendidikannya terbatas, seorang kampung, seorang kecil, buang jauh-jauh. Selagi ada punya mimpi besar, insya Allah jadi. Walaupun mimpinya 100, dapat 50, dapat 60, dibandingkan dengan orang-orang di kampung kan sudah jauh. Yang penting Anda merantau, jangan menghitung angka,
Ya, dulu saya pertama ke Jakarta itu masuk bengkel las. Waktu itu saya cuma punya mimpi, saya bagaimana bisa ngelas. Pengen jadi tukang ngelas, nanti bisa gambar, bisa estimasi, hitung harga, buka bengkel kecil. Saya anggap itu udah luar biasa ya. Tapi saya baru kerja 1 tahun itu saya udah disenengin sama bos saya. Akhirnya dijadikan logistik, kemudian ke proyek, kemudian diangkat jadi administrasi keuangan. Saya nggak punya skill komputer. Bos saya bisa manggil guru khusus saya. Jadi teman-teman yang seangkatan itu satu persatu pulang, karena mereka cari uang. Wah, gaji segini Jakarta habis buat makan. Tapi kan saya mimpinya bukan mencari uang, saya cari ilmu, dendamnya itu. Saya kuasai ilmu dulu. Kalau Anda di Pak Digi, Ayaki ini terapis, yuk kuasai, ya sampai jet. Gitu. Setelah itu baru kalau mau mandiri izin sama beliaunya, Pak D atau Ayah, saya mau ini seandainya ya. Karena burung itu kan dia juga dari mulai telur, digerem, netes, cindil, belajar makan, disusun kan belajar terbang tuh. Ada resiko yang terbangnya belum lancar, dia udah memberanikan diri, akhirnya jatuh kan, ya kan? Ya akhirnya dia nggak selamat, bisa diambil orang, bisa dimakan hewan. Tapi kalau dia udah bisa terbang, bisa ngunyah sendiri, ya seorang ibu pasti dia mendoakan, ya udah nak, sana jangan makan sendiri. Jadi pesan saya, kuasai ilmunya, ilmu apapun, jangan ijir, jangan hitungan, jangan selalu melihat jam. Anda semakin berhitung, Anda semakin ijir tahu nggak? Ijir itu kalau orang Jawa saya kan Demak, itu selalu berhitung gitu. Ah, itu tugasnya dia, oh ini kerjaan dia. Allah juga akan menghitung. Gitu. Apapun selagi ada air tumpah, kamu melihat daripada nanti ada pasien jatuh, ya lap aja. Nggak harus nunggu ini kerjaan, bukan kerjaan saya. Itu investasi. Gitu. Siapa yang menanamnya banyak, dia akan hasilnya banyak. Contoh kecil. Saya waktu itu sini dong. Waktu itu saya kerja sama orang Cina. Kalau mama saya harusnya kan digaji sehari kan 1 liter lah katakan. Ternyata saya cuma digaji setengah liter. Saya tetap bekerja karena saya cocok kerjaannya. Prospek gitu. Kalau bengkel konstruksi itu kan selagi dunia ini masih ada manusia, masih dibutuhkan namanya bengkel itu, seperti makan. Udah gaji kecil nggak apa-apa, yang penting saya dendamnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahun saya harus kuasai ilmunya. Ya, kalau saya harusnya digaji 1 liter, ternyata saya digaji setengah liter. Saya anggap yang setengah liter itu investasi. Paham ya? Saya harusnya digaji 1 liter, keringat saya itu dinilai 1 liter. Tapi karena suatu hal bos saya cuma menghargai saya setengah liter. Tapi saya rela, nggak apa-apa. Ya, dalam 1 liter kalau dibayar setengah liter dalam 1 bulan berarti saya nyimpen 15 liter loh. Setengah liter kali 30. Berarti saya setiap bulan punya tabungan sama Allah 15 liter loh. Kalau kali setahun, kali 2 tahun, kali 3 tahun, 4 tahun dan seterusnya kan banyak. Ya artinya apa? Begitu saya keluar dari sana saya jadi rebutan. Kebun ikut saya ya, ikut saya ya, ikut saya ya. Yang tadinya gajinya kecil, begitu saya mencoba keluar tuh gajinya bisa 2 kali lipat. Ada yang datang, Pak, udah kerja sama saya, siapin mobil, dikasih komisi. Bener kan jawaban saya? Bahwa kita dinilai kecil, nggak apa-apa, tapi kan kita punya tabungan, keringat yang selama sekian tahun. Berarti nanti Allah ganti itu. Ya, gitu. Allah akan ganti yang keringat kita itu dinilai kecil sama bos kita. Jadi itu buang jauh-jauh selagi kalian semua sudah cocok profesi ini.
ya. Tapi kalau cuma batu loncatan nggak boleh. Saya cocok satu, seandainya saya udah bisa, saya bisa nolong orang. Ada orang yang kepalanya pusing, saya tahu titiknya harus saya urut. Kalau ada pinggangnya sakit, saya tahu titiknya yang saya urut. Kalau badannya panas, saya tahu titiknya yang saya kerok, saya urut. Diniatkan untuk ibadah. Itu nggak ada hilangnya. Kalau kamu suatu saat mau dagang, ilmu itu tidak akan hilang. Paham ya? Nah, jadi pesan saya, dimanapun kamu kerja, tetap loyal sama pimpinan, rajin, jangan merasa wah gaji kecil, pendapat saya kecil, nggak cukup. Saya nggak cukup, ada peluang di luar yang lebih besar, lebih prospek, lebih menjamin, ya pamitan baik-baik. Karena itu adab. Karena suatu saat kalau mama keluar itu ternyata di luar nggak cocok, datang ke sini itu, ya saya di sana nggak kerasan, berkenan saya nggak panggil ayah lagi. Tadi panggilnya ayah ya. Nah, seperti itu. Jadi adab. Anda sholat 5 waktu, Anda ibadah, baca apa, ya kalau adabnya nggak ada, menurut saya hasilnya tidak sempurna. Mungkin angkanya besar, tapi berkahnya kurang. Saya bicara ini bukan karena saya pinter atau enggak, saya pengalaman hidup, saya jadi orang paling nurut. Bahwa ya, saya tuh pernah punya pengalaman. Jadi selama saya kerja di cabang itu, lama-lama bos saya itu nggak datang ke kantor. Ya saya tanya dong, Pak, kok namanya Pak Willy sekarang jarang datang ke kantor ya? Kamu tahu jawabannya? Ya tahu, tanya loh, saya tanya ya pasti pengen tahu. Semakin saya jarang ke kantor, saya jarang ke kantor yang kamu tempat kerja, saya berarti percaya sama kamu. Oh gitu ya Pak. Nah, setelah bos bilang begitu, kalau saya datangnya telat, belum sarapan, saya nggak berani sarapan, karena bos nggak ada. Tapi kalau mau bosnya ada, saya berani tuh. Kemana Bon? Nama saya Buwono tapi dipanggil Bon gitu. Sarapan? Nggak, belum sarapan belum. Artinya apa? Semakin pimpinan jarang datang, bosnya jarang datang, kita semakin takut karena amanah itu. Terus disuruh pagi, uangnya diantar sama adiknya bos, tapi sorenya saya suruh nganter dari Telkom ke Pangeran Jakarta ya setengah jam. Itu nggak dibayar saya, banjir malam, nggak nuntut. Ya tadi buahnya pindah kerja, saya dinilai orang. Jadi pesan saya, mungkin yang sudah punya ilmunya yang saya sampaikan ya mohon maaf, tapi bagi yang belum, penting bahwa kerja selagi saya cocok nih, dunia saya nih ya tetap istiqomah, hasil itu nanti ngikutin. Jadi ngikutin orang, nggak mungkin Anda itu nanam padi terus tumbuhnya rumput semua kan, enggak. Pasti tumbuh padi walaupun jangan ada rumput ya. Walaupun Anda itu sudah kerja keras, sudah berdoa, tidak jaminan waktu yang pendek mendapatkan hasil yang sesuai harapan Anda. Jadi mungkin Allah punya pertimbangan, kalau dikasih sekarang kalian belum siap mentalnya, mungkin kalau dikasih uang gede justru menyengsarakan kalian. Pasti yang terbaik yang diterima sama kalian untuk kita semua pasti yang terbaik. Hanya sebagai manusia itu kebanyakan hanya nuntut keinginannya, bukan kebutuhannya. Wah, teman punya HP bagus kan, pakai jam bagus kan, itu kan keinginan, bukan kebutuhan. Kebutuhan itu ya makan, anak sekolah, transfer ibu, bapak, insya Allah dipenuhi sama Allah. Allah tahu bahwa kelahiran kita di dunia itu kan atas kehendaknya, bukan maunya kita berujul begitu aja kan. Kita ini dipilih dari bermiliar-miliar benih, yang terpilih kita, berarti kita ini yang paling terbaik, yang paling sempurna.
pilihannya terbaik. Karena bibit unggulnya itu kan bermiliar-miliar. Yang jadi seperti kita ini, berarti kita ini pilihan Sang Gusti Allah. Mungkin itu ya maksud saya. Mungkin ada yang mau tanya. Tanya apa? Cukup. Ya. Iya cukup ya, mungkin itu yang saya berbagi pengalaman, bukan saya menggurui, tapi siapapun punya hak untuk punya mimpi besar, punya hak untuk menjadi orang hebat. Apa hebatnya nanti berupa ekonomi atau jabatan atau apapun ya. Nah itu nanti tambahannya secara fisik kamu bisa terapi, ya kan? Nanti meningkat, kalau saya dibutuhkan saya bisa berbagi. Jadi nanti kita bisa deteksi sebelum bisa pasien datang itu, tanpa kalian tanya kita bisa tahu keluhannya ini ya Pak. Aku tahu keluhannya ini ya Pak. Itu next ya. Yang penting kamu secara fisik, secara dohir harus kuasai dulu. Nanti setelah mendekati lulus, nanti ada tingkat-tingkatan yang lewat spiritual. Kesembuhan kan tidak hanya lewat fisik, tapi fisik juga iya, spiritual juga iya. Ya, mungkin itu yang bisa saya bagi pengalaman saya pribadi. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Des. Mana nasi gorengnya mana? Mohon izin ambil dulu ya nasi gorengnya ya. Nasi goreng mana? Lihat lagi mau Mana tadi ya? kesana Mbak ya.